Sebaiknya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan ringkas, sehingga dapat memberikan petunjuk untuk pengumpulan data serta pencarian metode dan analisa data yang tepat untuk pemecahan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat berjumpa kembali dengan saya, Heni Sulistiani, di mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang langkah mudah menyusun rumusan masalah penelitian. Tujuan pembahasan kali ini yaitu agar mahasiswa mampu merumuskan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria. Masih ingatkah kalian dengan parameter penelitian yang berkualitas itu apa saja? Oke, kita bahas sedikit ya. Pertama, penelitian yang dilakukan secara logis, sistematis, terencana, dan hasil penelitiannya divalidasi serta terukur. Kemudian yang kedua, penelitian yang empiris dilatar belakangi oleh situasi yang real dengan data yang valid dan juga konkret. Ketiga, penelitian memiliki kebaruan atau novelty yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kemudian yang keempat, penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan memiliki orisinilitas yang tinggi. Kelima, penelitian yang menghasilkan kontribusi ke pengetahuan yang karakternya bisa digeneralisasi untuk objek yang lain. Kemudian yang keenam, penelitian yang bisa direplikasi oleh peneliti lain. Dan yang terakhir, penelitian yang mendapatkan citasi yang tinggi dari peneliti lain setelah dipublikasi dalam bentuk paper di jurnal ilmiah. Kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam menyusun rumusan masalah penelitian. Yang perlu diingat bahwa masalah penelitian merupakan hal penting yang harus ada dalam penelitian, dan rumusan masalah tersebut harus terjawab atau harus ada solusinya. Intinya, dalam penelitian, khususnya penelitian akademik, harus ada pertanyaan dan jawaban. Dua hal tersebut yang harus ada dalam penelitian. Membuat rumusan masalah yang baik itu tidak mudah, karena Anda harus menghabiskan seluruh energi dan juga pikiran Anda untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Meskipun pertanyaan dalam penelitian itu atau dalam penelitian Anda hanya ada satu pertanyaan. Rumusan masalah yang akan sangat berkaitan erat dengan latar belakang yang telah Anda susun. Nah, latar belakang ini yang akan memberikan pengantar mengenai pilihan-pilihan masalah apa yang ingin Anda selesaikan atau ingin Anda jawab dalam penelitian. Untuk sampai pada sebuah pertanyaan yang baik, ada beberapa kalimat-kalimat atau kata-kata tanya yang bisa digunakan. Seperti apa, kapan, bagaimana, mengapa, sejauh mana, atau kata-kata tanya lainnya. Pertanyaan masalah tersebut semua tergantung pada pilihan-pilihan permasalahan yang Anda uraikan di latar belakang masalah. Beberapa peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan rumusan masalah dan menentukan pertanyaan masalah yang baik. Hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan rumusan masalah harus didasarkan pada riset awal dan perlu membaca banyak referensi. Tidak hanya 5, 10, bahkan bisa sampai dengan ratusan bahkan ribuan artikel yang harus kita baca. Kemudian untuk melakukan identifikasi masalah agar Anda dapat menentukan masalah penelitian dapat melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, lakukan survei paper dengan cara searching di Google Scholar, kemudian Science Direct, kemudian IEEE Explore, dengan menggunakan kata kunci, misalnya survei review on nama topik yang ingin kalian angkat. Atau bisa juga research problem challenge on nama topik.
Ya, nama topik ini disesuaikan dengan topik yang akan kalian bahas. Cara yang kedua, dari survei paper yang ditemukan, cari sampai dapat semua technical paper yang ada pada daftar referensi. Kemudian yang ketiga, dari kumpulan paper yang Anda kumpulkan, lakukan scanning. Kemudian, pilih paper atau jurnal yang terindeks Sinta atau terindeks Scopus ataupun Web of Science. Paper-paper dari 3 tahun terakhir dan petakanlah masalah penelitian yang ada pada paper-paper tersebut. Gunakan Mendeley untuk mempermudah pekerjaan kita, terutama untuk mengklasifikasikan paper-paper yang sudah kita kumpulkan. Kemudian yang terakhir, pilih salah satu atau 2 masalah penelitian yang dianggap menarik dan menantang. Dan jadikanlah itu sebagai masalah yang akan Anda bahas dalam penelitian. Perlu diingat kembali bahwa rumusan masalah yang baik itu dan rumusan masalah yang berkualitas adalah rumusan masalah yang spesifik, kemudian bersifat baru dan asli, kemudian relevan, dan juga menarik perhatian baik bagi peneliti maupun bagi pembaca. Ada 2 pertimbangan yang harus dilakukan dalam memilih masalah yang telah ditemukan dan diidentifikasi. Di antaranya, yang pertama harus diperhatikan kembali apakah rumusan masalah yang telah disusun itu layak dari sisi objektif maupun dari sisi nilai penelitiannya. Kemudian yang kedua, pertimbangannya adalah yang perlu diperhatikan yaitu apakah permasalahan tersebut nantinya akan memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau memiliki kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Kemudian permasalahan yang baik ini akan memberikan nilai kontribusi bagi kehidupan manusia. Penelitian yang baik itu harus bisa dipecahkan atau dapat dicari jawabannya melalui data yang telah dikumpulkan dan juga dibantu dengan metode-metode penyelesaian masalah. Selain harus menarik bagi peneliti, permasalahan juga harus spesifik pada bidang tertentu dan hasil penelitiannya yang dilakukan nanti dapat digunakan sebagai pengembangan dari teori yang telah ada sebelumnya. Nah, masalah ini perlu dirumuskan agar permasalahan menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dalam mengartikan keadaan yang sedang diteliti. Dalam merumuskan permasalahan diperlukan teknik-teknik tertentu, di antaranya sebaiknya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan ringkas, sehingga dapat memberikan petunjuk untuk pengumpulan data serta pencarian metode dan analisa data yang tepat untuk pemecahan masalah tersebut. Kemudian, ada 4 langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat rumusan permasalahan. Antara lain, pertama, tentukan terlebih dahulu fokus penelitian yang akan Anda lakukan. Kemudian, yang kedua, cari berbagai kemungkinan yang muncul dari faktor-faktor yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian yang ketiga, dari faktor-faktor yang terkait, lakukan pengkajian untuk memilih faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Yang terakhir, kaitkan secara logis dari faktor-faktor yang dipilih dengan fokus penelitian. Jadi, memilih masalah penelitian merupakan tahapan yang penting dalam penelitian. Hal ini dikarenakan seluruh proses dalam penelitian yang dijalankan untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Penentuan permasalahan secara jelas dan sederhana ini bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak bisa dilaksanakan karena perumusan masalah ini merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Permasalahan yang akan dikaji ini sebaiknya diuraikan mulai dari permasalahan secara umum hingga berbentuk suatu permasalahan yang lebih khusus dan juga spesifik. Dalam pencarian topik permasalahan ini juga perlu adanya pemahaman terhadap objek yang akan diteliti, baik melalui fenomena-fenomena yang ada, hipotesis, maupun berdasarkan eksperimen. Jadi, setiap penelitian harus didasarkan pada permasalahan. Wajib hukumnya, penelitian itu ada masalah penelitian. Selain cara-cara yang telah saya jelaskan tadi,
Anda juga dapat mengunjungi perpustakaan untuk mencari atau untuk menyusun rumusan masalah. Baca literatur-literatur yang berkaitan dengan topik Anda, kemudian dari buku, dari artikel penelitian, dari proceeding, dari koran, dari majalah, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa ada beberapa masalah penelitian yang tidak perlu diteliti. Hal ini dikarenakan sudah jelas konteksnya dan penyebabnya, sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkan data untuk menjelaskan masalah tersebut. Sebagai contoh, hubungan antara kebiasaan merokok dengan gangguan pernafasan. Pada saat ini tidak perlu dipermasalahkan lagi, sehingga tidak perlu diteliti, karena sudah jelas faktanya bahwa merokok dapat mengganggu pernafasan. Demikian pula fakta bahwa penggunaan komputer dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Hal ini juga tidak perlu diteliti, karena sudah jelas faktanya bahwa penggunaan komputer atau penerapan komputer dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Kemudian, sumber dari mana kita bisa memperoleh masalah penelitian? Yang pertama, bisa berdasarkan pengamatan terhadap kegiatan manusia. Kemudian bisa juga berdasarkan pengamatan terhadap alam sekeliling kita. Kemudian dari sumber referensi atau dari sumber bacaan. Kemudian dari perluasan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian dari cabang studi yang sedang dikembangkan. Kemudian dari catatan atau pengalaman pribadi yang pernah kita alami. Kemudian berdasarkan praktek atau keinginan dari masyarakat, kemudian bidang spesialisasi, kemudian pelajaran yang sedang diikuti, kemudian diskusi ilmiah, serta peran institusi. Demikian materi untuk video kali ini tentang langkah mudah menyusun masalah penelitian. Semoga dengan adanya video ini, Anda dapat dengan mudah membuat rumusan masalah penelitian dan tidak lagi mengalami kendala dalam membuat rumusan masalah penelitian. Hal yang perlu diingat dalam melakukan atau dalam membuat rumusan masalah penelitian ini harus spesifik, kemudian bersifat baru dan juga real, kemudian bersifat asli, bersifat relevan, dan juga menarik perhatian. Saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 kilometer squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation.
Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the educations of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Educations and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher educations, comprising educations, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.